konco-konco, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Mbak Dona. Saya selaku anak sekaligus manajer dari Abah Thoyib akan melangsungkan video di channel Sinau bareng Abah Thoyib. Channelnya Abah saya. Di sini saya akan melanjutkan ya konco-konco. Maaf ini ngomongnya agak blibet-blibet. Soalnya memang alhamdulillah, soalnya memang udah beberapa hari ini nggak bikin konten, sibuk terus, lalu langsung menghadap kamera itu rasanya tuh kayak canggung, kayak aneh gitu kayak kembali nggak terbiasa gitu. Baik konco-konco, di video ini seperti nama channelnya Sinau bareng Abah Thoyib, yang dimana kita ini belajar bersama, sinau bareng. Jika saya ada salah, konco-konco bisa membenarkan. Jika ada yang kurang, konco-konco bisa menambahkan. Seperti itu ya konco-konco. Dan jangan mengolok satu sama lain ya, karena di sini sifatnya belajar bersama, saling mengkoreksi. Salah dibenarkan, kurang ditambahkan, seperti itu. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa juga kalau kita harus berkenalan, karena tak kenal maka tak sayang. Saya Mbak Dona dari Telatah, Jawa Timur. Kalau konco-konco dari mana, monggo langsung tulis di kolom komentar. Karena apa? Tak kenal maka tak sayang. Biar saling sayang, maka kita harus saling kenalan. Oke konco-konco, di video kali ini Mbak Dona akan membahas perihal 4 weton yang punya banyak uang tapi nggak bisa kaya, susah sugih, duitnya hilang lebut katiup angin terus, seperti itu. Dan yang nama kok Mbak Dona tahu itu dari mana? Nggak seperti itu konco-konco ya. Kok bisa Mbak Dona tahu dari mana? Karena yang dimaksud tahu karena orang Jawa itu bisa melihat garis kehidupan seseorang, melihat karakter hidup seseorang, melihat pangupo jiwanya, ikhtiarnya seorang itu bisa dari weton ya. Weton itu adalah gabungan dari hari dan pasaran bertemu neptu di hari si lahir jabang bayi, dimana itu disebut dengan weton yang dipercaya. Dalam weton itu sejak jabang bayi lahir bisa dilihat garis hidupnya, percintaannya, rezekinya, sifatnya, pangupo jiwanya, kedalaman hidupnya tuh bisa dilihat hari itu juga sejak si jabang bayi lahir. Dan bagaimana si anak atau si jabang bayi lahir ini tadi memiliki karisma yang bagus, itu tergantung dari bagaimana lingkungannya mendukung, orang tuanya mendukung, kehidupannya mendukung ya. Karena yang namanya kehidupan itu bisa dirubah ya, beda dengan takdir. Kita bisa merubah nasib tapi tidak dengan takdir, seperti itu ya. Baik, 4 weton yang paling banyak uang tapi susah untuk kaya ya. Karena tingkat kesuksesan seorang itu juga bisa dilihat dari weton ya. Seperti yang saya katakan, bahwa weton itu bisa dilihat sejak si jabang bayi lahir. Yang pertama ada Minggu Pon. Nah, Minggu Pon ini masuk ke dalam lebu katiup angin ya. Yang artinya lebu katiup angin ini berarti debu yang dipegang, dia itu ditiup lalu hilang kemana-mana gitu, terbang kemana-mana. Nah itu yang disebut dengan lebu katiup angin. Jadi ada yang namanya pangupo jiwa atau ikhtiar ya. Naungan itu yang biasa dibuat menghitung tuh tumak 7. Ada Segoro Wiseso, Sumur Sinobo, Tunggak Semi, Satrio Wibowo, Satrio Wirang, Bumi Pintak, dan lebu katiup angin. Dan tepat sekali yang saya bahas ini beberapa ada yang dalam naungan lebu katiup angin, yang mana setiap memegang harta, memegang yang dia miliki, dia tuh selalu hilang
gitu. Lebunya tuh selalu ketiup angin, rezekinya tuh selalu ketiup, walaupun dia menggenggam sebanyak apapun selalu tertiup. Tapi beda lagi jika dia menggenggamnya dengan ikhlas, dengan erat, dengan sebaik mungkin. Mungkin debu yang atau rezeki yang dipegang itu tidak terlalu tertiup angin, walaupun tertiup angin setidaknya masih punya sisa, seperti itu ya. Dan tapi minggu itu 5, pon itu 7, memiliki Neptunnya jumlahnya 12 ini lumayan ya, termasuk dalam kategori weton yang tinggi. Tapi ya itu dia masuk dalam naungan lebu katiup angin, yang mana setiap ada rezeki selalu hilang saja. Jadi rezeki lebu katiup angin ini nggak hanya uang, bisa mungkin dari keluarga, mungkin dari percintaannya, dari apa yang dia miliki itu bisa hilang sewaktu-waktu. Yang kedua ada Rabu Kliwon. Nah, Rabu Kliwon, Rabu itu 7, Kliwon itu 8, ditambah jama dengan 15. 15 ini merupakan neptu yang tinggi, yang mana orang Jawa percaya bahwa semakin tinggi neptu, semakin tinggi weton, itu dipercaya bahwa rezeki akan mengalir banyak, deras, dan akan memberikan energi positif pada orang-orang di sekitarnya, atau ngerejekeni lah untuk semua orang yang berada di dekat Rabu Kliwon, karena neptunya lumayan tinggi yaitu 15. Dan itu juga dalam naungan lebu katiup angin juga, tapi tidak tahan megang uang. Jadi kalau punya uang tuh pengen tuh buat beli aja, atau punya apa itu gampang tergiur gitu, membeli benda-benda yang tidak bermanfaat. Atau katakanlah udah punya tanah di sini, tanahnya jual buat tanah yang lebih kecil, uangnya dipakai lagi. Terus tanahnya kecil lagi ditukar lagi ke lebih kecil, uang yang sisa dipakai lagi, seperti itu. Jadi dia tuh risih kalau pegang sesuatu itu, kok didiamkan tuh risih, pengen dibuat ada aja, seperti itu ya. Lalu yang ketiga ada Senin Pahing. Nah, Senin Pahing, Senin 4 dan Pahing 9, neptunya jumlahnya 13. Lumayan tinggi. Ini termasuk juga weton yang memiliki weton neptu yang tinggi, yang mana rezekinya dianggap besar juga. Dan Senin Pahing ini memiliki sinergi, pandai mengumpulkan uang. Dia pekerja keras, uang yang dikumpulkan itu banyak, tapi dia tuh terlalu sering untuk foya-foya. Jadi saking banyak uang yang dipegang, saking dia tuh loman, sayang sama teman-temannya, orangnya baik hati juga, tapi dia tuh juga tidak tahan dengan uang yang dia pegang. Dia tuh suka menraktir konco-konco, pengennya tuh nyenengin konco-konco, ikut dunia yang lebih maju lagi, kehidupannya tuh serba mewah gitu. Jadi dia itu walaupun pekerjaannya keras, uangnya banyak, tapi suka habisnya tuh di situ. Terlalu banyak foya-foya. Untuk Senin Pahing ya, nepnya 13. Nah, seperti itu. Dan yang terakhir ya konco-konco, nih terakhir ada yaitu Selasa Legi. Ini enggak terlalu banyak ya. Selasa itu 3 dan Legi itu 5, neptunya jumlahnya 8. Ini termasuk kategori neptu yang rendah ya. Neptu yang rendah karena nilainya cuma 8, tapi dia ini mempunyai karisma yang tinggi. Dia itu pandai, orangnya mudah gatek gitu. Kalau diajarin mudah bisa, mudah ngerti, tidak malas untuk belajar, rezekinya juga bagus. Tetapi dia itu kalau punya uang tuh uangnya suka habis, entah itu buat apa tuh, kayak nggak sadar tuh habis aja. Jadi dia tuh mengumpulkan tuh kayak susah payah gitu. Nah, seperti ini ya konco-konco pembahasan 4 weton yang dia itu punya banyak uang tapi nggak bisa kaya atau susah untuk mengumpulkan. Karena apa?
4 weton ini dikelilingi oleh godaan foya-foyanya itu. Godaan tanpa sadar dia tuh mengeluarkan uang, jadi kayak kurang bisa menghemat ya, istilahnya seperti itu. Tapi itu kembali lagi tergantung bagaimana si weton-weton ini mengendalikan diri. Kadang tuh orang juga bisa mikir karena keperluannya lebih banyak, jadi dia tuh lebih mikir aku harus hati-hati, aku mengumpulkan uang, dan bisa juga uangnya tuh terkumpul juga. Lalu bisa lagi kalau dia tuh menemukan pasangan yang cocok, mungkin dianya boros, pasangannya hemat, punya uang banyak, pasangannya bisa memegang, akhirnya uang terkumpul juga bisa kayak terus sukses. Jadi banyak faktor, mungkin bisa dari lingkungannya, dari orangnya sendiri, dari pasangannya. Jadi tergantung ya bagaimana weton Minggu Pahing, Rabu Kliwon, Senin Pon, Selasa Legi ini menjalani kehidupannya gitu loh. Apakah dia akan terus seperti itu boros-borosan, atau dia mungkin akan menghemat menabung, atau memiliki pasangan yang pandai dalam mengelola keuangan. Nah, itu tergantung bagaimana weton-weton ini menjalankan kehidupannya. Seperti itu ya konco-konco. Baik, tapi ingat, apa yang saya bahas di sini ini tidak 100% benar, karena kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita hanya belajar, sharing aja, berbagi ilmu pengetahuan seperti itu. Dan semoga apa yang saya bahas ini bermanfaat, konco-konco juga paham. Saya doakan juga buat yang nonton, semoga dimurahkan rezekinya, dimurahkan kesehatannya, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehat selalu dan berkah jaya selalu, rezeki mengalir terus, sehat, pokoknya yang terbaik buat penonton-penonton di channel Sinau Bareng Abah Thoyib. Baik konco-konco, cukup sekian video yang bisa Mbak Duna buat, semoga bermanfaat. Salam rahayu, semoga kita saling semuanya sehat ya, semua yang saya juga antum sehat semua, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.